5 pemuda asal Indonesia ini masuk TV Jepang karena aksi heroik mereka menyelamatkan seorang lansia yang... Buat Mbak Puji, Widiawati, Novita, Nira, dan Eli, terima kasih sudah bikin kita nangis bangga. Kita nggak kenal, cuman kita tahu nih orang dalam bahaya, mukanya nih orang bahaya, Pak. Nah, kita selamatkan dia di situ. Saya, Pak, tidur. Reaction. Santai. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, apa kabar semuanya lur? Welcome back to my channel. Masih bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Mantap nonton lur ya. Ingat tuh ya, batik simple tapi penuh makna. Yuk tonton videonya sampai habis. Baik lur, di kali ini kita akan mereaksi ini sebuah video yang pastinya masih super duper keren, jos, gandos, viral, dan juga waduh mantep banget lur. Nah ini dulurku harus tahu semua nih ya, dulurku semua. Kadang satu tindakan kecil bisa menyentuh hati dunia. Nah di tengah kerasnya kehidupan ada satu momen dari Indonesia lur yang justru membuat warga Jepang terdiam bahkan menangis terharu. Terharu mereka lur ya. Bukan karena sesuatu yang besar ataupun mewah lur, tapi karena ketulusan, sikap sederhana, kepedulian tanpa pamrih, dan rasa kemanusiaan yang begitu kuat lur. Jadi sorotan hingga di luar negeri. Nah, media Jepang pun ikut memberitakan, ini heboh banget lur. Dari reaksi warga Indonesia yang di sana, nggak sedikit yang benar-benar tersentuh. Nah, di video ini kita bakal lihat nih momen itu lur. Aksi heroik dan kebaikan orang Indonesia yang bikin dunia sadar bahwa nilai kemanusiaan itu masih hidup. Nih, siap-siap lur, karena ini bukan cuma mengharukan tapi juga bikin bangga jadi orang Indonesia. Ya kita lihat lur ya. Tapi sebelumnya jangan lupa, jadi penasaran nih, video ini di-share, video ini di-like, di komen yang baik-baik, dan terutama mohon lur ya, channel ini di-subscribe lebih jelasnya lagi. Tanpa panjang lebar, yuk kita simak sama-sama. Ayo. Oke lur, ini dia video viralnya. Monggo. Just. Nah ini lur, masuk media Jepang lur, karena telah menyelamatkan seorang anak laki-laki yang tenggelam di waduk. Ini aksi heroik warga Indonesia yang bekerja di sana lur, langsung membantu lur, mantap lur. Wah ini dia lur, mantap. Indonesia から来日し、米子市の野菜の卸売会社で働いているアディ・レイナルディさん、ナジル・ザハリさん、ローマディさんの3人です。Dapat penghargaan lur. その後も働きに年金を添えて感謝によりとします。ありがとうございます。3人は先月11日、大山町国の方を車で移動していたところ、ため池で5歳の男の子が溺れていることに気づき、レイナルディさんがとっさに池の中に飛び込み、男の子を抱きかかえて水深の浅いところまで運びました。この後男の子を他の2人と協力してため池から引き上げ、男の子の家まで送り届けたということです。お母さん、すごい感謝しました。もう命が助けてくれてってありがとうございましたって言われました。子供が国の未来と思いますけど、ちょっと命が助けてあげてちょっと嬉しいと思います。5 pemuda asal Indonesia ini masuk TV Jepang karena aksi heroik mereka menyelamatkan seorang lansia yang hanyut di sungai. Jadi pada saat kejadian teman-teman, mereka ini lagi mancing, dan tepat saat itu mereka lihat ada seseorang yang hanyut di sungai. Awalnya itu kan sedang prepare buat mancing, itu kita dengar suara kayak brak gitu kan, kita
kaget semua gitu. Nah, dalam keadaan genting teman-teman, tanpa pikir panjang mereka langsung beraksi. 3 diantaranya langsung loncat ke dalam sungai, sementara 2 lainnya meminta pertolongan di atas. Singkatnya, mereka berhasil menyelamatkan lansia itu teman-teman. Dan berkat aksi heroiknya, mereka diberi penghargaan oleh kepolisian setempat, damkar, dan perusahaan raksasa yaitu Daihatsu. Nah ini lor ya, ini baru 2 video yang seperti ini lor. Dan sebenarnya lor, menurut informasi, jadi di Jepang itu Indonesia itu sangat dikenal banget karena aksi-aksi seperti ini loh ya, yang sosial, yang heroik, yang membantu dengan kebaikan tanpa pamrih. Jadi mereka kenal Indonesia itu karena sifat dari Indonesia itu yang benar-benar sosial. Waduh, keren banget Indonesia lor ya, mantap lah. Terima kasih nih buat dulur-dulurku yang bekerja di sana yang sudah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Keren. Jujur, baca berita ini bawaannya pengen nangis. Bukan karena sedih, tapi karena bangga banget sama manusia-manusia Indonesia ini. 5 pekerja migran Indonesia atau PMI perempuan kita di Jepang, atau lebih tepatnya Sri Kandi Devisa, baru aja bikin geger kepolisian Kumamoto. Bayangin, suhu 10 derajat, angin kenceng. Ada nenek usia 80 tahun jatuh ke parit. Kedinginan, sendirian, nyaris hipotermia. Di banyak negara maju, ada fenomena bystander effect. Orang ragu nolong karena takut prosedur hukum. Tapi tidak buat 5 orang ini. Insting Indonesianya keluar. Tanpa babi bu, mereka langsung loncat. Salah satunya bahkan melepas jas hujannya sendiri buat nyelimutin si nenek. Inilah yang kita sebut sebagai hard skill. Kemampuan teknis bisa dipelajari, tapi empati itu ada di DNA kita. Betul. Secara akademis ini namanya effective labor, kerja yang melibatkan perasaan dan kepedulian. Di era robot dan AI ini skill paling mahal. Indonesia itu high context culture, kita jago baca situasi tanpa perlu banyak kata. Nenek itu nggak perlu teriak pakai bahasa Indonesia buat kita paham dia butuh diselamatkan. Polisi Jepang sampai bingung dan kagum, kok bisa orang asing berbeda bahasa dan budaya tapi jadi penyelamat paling cepat. Teman-teman, ini bukan cuma aksi sosial, ini adalah diplomasi tanpa jas. Mereka adalah diplomat yang sesungguhnya. Betul sekali. Selama ini kita cuma hitung remitansi uang yang mereka kirim ke kampung. Kita lupa hitung remitansi sosial yang mereka tanam di luar negeri. Citra baik Indonesia yang mereka bangun di Kumamoto itu nggak bisa dibayar pakai anggaran APBN kementerian manapun. Betul. Jepang boleh punya teknologi canggih buat memperpanjang umur, tapi Indonesia punya kehangatan buat menyelamatkan nyawa. Jadi kalau ada yang tanya apa komoditas ekspor terbaik Indonesia selain nikel dan batu bara, jawabannya empati. Betul. Buat Mbak Puji, Widiawati, Novita, Nira, dan Eli, terima kasih sudah bikin kita nangis bangga hari ini. Menurut kalian hard skill orang Indonesia apalagi yang dunia harus tahu? トイレ、お風呂に入った時、大変。 nilai lagi nih lor, ini 面白いです。 keren juga nih lor, mantap 私 lor. は働いて、介護福祉士になりたいです。介護現場の人手不足が課題となる中、インドネシアから来日した技能実習生10人が今月中旬から函館市の高齢者施設などで介護の研修に臨んでいます。実習生たちは函館市と七飯町の施設で研修を受けていて、このうち函館市の養護老人ホームでは実習生2人が職員からお年寄りを車椅子で移動させる際のポイントについて説明を受けました。乗せてください。必ず止まるときにはブレーキをかけます。そして部屋から食堂までお年寄りの介助をしながら実際に車椅子を押しました。 Orang Indonesia itu yang rajin-rajin lor. Baik hati, ramah. この社会福祉法人では5年前からインドネシアから技能実習生38人を受け入れていて、一部はその後資格を取得し施設の職員として働いている人もいるということです。トイレ、お風呂に入った時、大変でも面白いです。私は働いて介護福祉士になりたいです。優しい気持ちのある方々が多く、ご利用者からもすごく人気ありまして、日本語ですとか覚える環境の中で、今があるような形になります。
Nenek Jepang ini diselamatkan orang Indonesia. Masya Allah, Jadi ini lain waktu lagi, pulang Lur. kerja, 2 orang Indonesia ini ngelihat seorang nenek Jepang lagi tergeletak di samping rumah. Posisinya bikin panik karena nenek itu ternyata udah cukup lama terjatuh di situ. Berarti, Lur, Bahkan sebelumnya dia sempat teriak itu minta kalau nggak dibantu dalam waktu yang cepat, fatal banget itu, Lur, benar-benar ya. tolong tapi nggak ada yang dengar. Untungnya 2 orang Indonesia ini lewat dan langsung sigap nolongin. Mereka berusaha ngangkat nenek itu pelan-pelan sampai akhirnya berhasil diselamatkan. Tapi di tengah aksi mereka, ada netizen yang malah nyindir. Katanya, yang penting video dulu baru nolong. Tapi ternyata mereka punya alasan sendiri kenapa kejadian itu direkam. Bukan buat pansos atau nggak menghormati privasi. Mereka sengaja videoin dari awal buat jaga-jaga. Kalau sampai terjadi hal yang nggak diinginkan atau malah kena fitnah. Jadi video itu bisa jadi bukti kalau mereka benar-benar niat menolong. Karena di zaman sekarang, kadang niat baik pun bisa disalahartikan. Kalau menurut kalian gimana guys? Pahlawan Indonesia menyelamatkan nenek Jepang dari rel kereta di tengah hujan. Tindakan luar biasa dari Bapak Agus Prasetyo, 45, seorang pekerja Indonesia, telah mengharukan seluruh Jepang dan membuat bangsa Indonesia bangga. Kejadian ini berlangsung di sebuah stasiun kereta di Osaka saat hujan rintik-rintik. Seorang nenek Jepang yang sudah lanjut usia dan lemah kesulitan bergerak cepat saat mencoba menyeberangi rel. Hujan membuat jarak pandang terbatas, dan orang-orang di sekitar hanya bisa melihat dengan cemas. Saat itu, Pak Agus yang sedang berkendara melewati... Kalau seandainya itu per detik loh, Lur, kereta api kan cepat banget dulu, Lur, pasti tahu lah. Kalau nggak sampai ditolong dari bapak dari orang Indonesia tadi, ngeri banget, Di Lur. lokasi tersebut, langsung menghentikan mobilnya dan tanpa ragu berlari ke rel di tengah hujan. Mengabaikan dingin dan bahaya, beliau mengangkat sang nenek dan membantunya kembali ke peron stasiun hanya beberapa detik sebelum kereta melaju dengan bunyi klakson yang memekakkan telinga. Kisah Pak Agus segera viral di media sosial, mendapat ribuan pujian dari masyarakat Jepang dan Indonesia. Ini bukan hanya bukti kebaikan hati dan keberanian orang Indonesia, tapi juga mencerminkan semangat persaudaraan dan kemanusiaan yang melampaui batas negara. すごくなんでしょう、インドネシアフレンドリー、ラマ、kesan orang Jepang nih, Lur. にこやかにすごい笑ってハローとかつってで困ったことあったら助けてくれるんですよ。なんかこれ落ちましたよとか荷物持ちましょうかとかみんな助けてくれる、優しい。まあ日本人も優しいですけどインドネシアの人はすっごい優しい。ありがとうございますいつも。 Ini juga, Lur, akibat menolong lansia Jepang, WNI ini justru dapat hal tak terduga. Mereka nonton sendiri, Lur. Saat mereka menolong, mereka masuk TV. Tuh, nonton diri sendiri. 高齢の女性が深さおよそ1メートルの水路に転落しているのを発見。女性は80代で散歩中に水路に転落し、足を打撲していました。自力では水路から出ることができず、女性は2時間以上水路に取り残されていたとみられています。富士山たちは言葉はわからないものの力を合わせて女性を水路から引き上げ、日本語がわかる同僚のミラヌル・マリサさんに助けを借りて警察に通報しました。 Wanita asal Indonesia ini tiba-tiba jadi sorotan di kereta Jepang. Awalnya dia duduk seperti penumpang lain. Sampai akhirnya dia melihat seorang nenek Jepang berdiri sendirian. Tanpa ragu, wanita Indonesia ini langsung berdiri dan mempersilakan kursinya. Sang nenek mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Aksi sederhana itu pun jadi perhatian beberapa penumpang di sekitar. Bagi kita, ini mungkin hal yang biasa. Karena sejak kecil, kita diajarkan untuk menghormati yang lebih tua. Tapi di beberapa negara, hal seperti ini tidak selalu dianggap umum. Seperti cerita dari salah satu netizen saat berada di Korea. Dia bilang, waktu ada nenek-nenek naik bus, tidak satu pun orang berdiri. Akhirnya dia sendiri yang berdiri dan memberikan kursinya. Saat nenek itu turun, dia duduk lagi. Tak lama kemudian, seorang kakek naik dan lagi-lagi tidak ada yang berdiri. Akhirnya dia kembali berdiri dan memberikan kursinya. Hal sederhana tapi penuh makna. Sebuah sikap yang mencerminkan budaya Indonesia tentang sopan santun dan keramahan dimanapun berada. Pria asal Indonesia ini awalnya ingin membeli beberapa makanan ke sebuah toko di Jepang. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Seorang pria yang berteduh seharian di bawah terik matahari. Dan akhirnya ia pun menghampirinya dengan niat yang mungkin bisa dibilang mulia.
Ia pun secara sengaja membelikan pria tersebut sekantong besar tumpukan roti dan beberapa minuman kemasan untuk diberikan kepadanya. Pria yang diketahui sudah berumur 60 tahun tersebut menanyakan sesuatu kepada pria asal Indonesia ini. Apakah kamu berasal dari sini? Ia pun menjawab bahwa dia berasal dari Indonesia dan bukan berasal dari Jepang. Pria Jepang itu terlihat terkejut ketika ada orang asing datang membantunya. Dan tak ada niat lain dari pria asal Indonesia tersebut selain tulus berbagi kebaikan. Warga Jepang ini sampai terharu melihat aksi gotong royong orang Indonesia. Iya nih lur. Waktu mobil milik warga Jepang ini terperosok ke dalam got, beberapa pekerja asal Indonesia langsung turun tangan. Tanpa banyak bicara, mereka bareng-bareng mendorong mobil itu sampai berhasil keluar. Memang ya, keramahan dan gotong royong orang Indonesia nggak ada duanya. Bukti kalau kebaikan orang Indonesia itu sudah mendarah daging. Ceritanya, ada Mbak Bule bernama Bella yang berdiri di pinggir jalanan kota Tokyo sambil memegang kardus bertuliskan, "Mohon tumpangan karena kehabisan ongkos." Tanpa pikir panjang, Om Agus asal Indonesia ini langsung menghampiri dan memberikan tumpangan. Selama perjalanan ke Tokyo, Mbak Bella ini terharu dan gak henti-hentinya mengucap terima kasih karena merasa sangat tertolong. Bahkan sesampainya di tujuan, Om Agus justru memberikan uang tambahan buat ongkos Mbak Bella ke bandara. Mantap. Masya Allah, benar-benar sebuah kebaikan yang luar biasa. Netizen Indonesia bikin orang Jepang ini juara satu. Kok bisa? Jadi beberapa dari kalian pasti sudah nggak asing sama orang Indonesia satu ini. Beliau adalah Bang Rere Anggara. Waktu Bang Rere lagi liburan di Jepang, dia ketemu temannya orang Jepang dan mereka ngobrol santai. Tiba-tiba temannya curhat. Katanya dia lagi ikut lomba di Instagram dan butuh banyak like biar bisa menang. Nah, Bang Rere langsung punya ide. Dia minta bantuan netizen Indonesia buat bantu like postingan temannya itu. Jadi dia ini mau lomba, harus ngepost di Instagram, tapi dia butuh likes. Kayak kita harus kasih kekuatan power of Indonesia kayaknya ya. Dan hasilnya, dalam waktu singkat, akun orang Jepang tersebut langsung diserbu netizen Indonesia sampai dapat 15.000 like, 1.299 komentar, dan 227.000 penonton. Bahkan menurut info dari netizen, dia berhasil juara satu berkat bantuan netizen Indonesia. Gila sih, the power of netizen Indonesia emang luar biasa. I love Indonesia, terima kasih. Tahu aja dia cara terkenal. 3 WNI ini jadi pahlawan bagi warga Jepang. 3 warga Indonesia bernama Adi Renaldi, Nasil Zanari, dan Romadi dianggap pahlawan oleh warga di Jepang. Ketiganya merupakan pekerja di ladang sayur kota Yonago, prefektur Tottori. Suatu hari, ketika perjalanan pulang kerja, mereka tidak sengaja melihat seorang anak tenggelam di waduk. Tanpa berpikir panjang, ketiganya langsung lompat dan turun ke waduk untuk menyelamatkan anak berusia 5 tahun itu. Aksi heroik ketiga WNI ini diapresiasi oleh pihak keluarga dan warga di sana. Bahkan kantor kepolisian setempat turut memberikan penghargaan dan tanda terima kasih kepada mereka. Keren Nur, Indonesia. どっちから来ちゃうんだ？私、インドネシアから来ました。インドネシア。ニューイシャ。インドネシア。だからよき、優しい声じゃからね、ここが聞こえ、年寄りよけ。なんて。インドネシア。インドネシア。インドネシアから来ました。Langsung kaget ya Lur. そうそう、ここで仕事しているよ、母さん。あっちで。あっちの方。あっちの方で。そうですよ。で、ここに泊まりに来る。そうそう。ここで泊まれる。晩にはこっち来る。そうです。まあ、気をつけよ。わかりました。ありがとうございました。本当のことで涙が出る私は。ありがとう。気をつけんとね。わかりました。Baik banget Lur. はい。本当ね。頑張ってください。ありがとうございました。金持ったんだね。気をつけてよ。オッケー。頑張ってよ。涙が出るな。 Sampai nangis 気を ya つ Lur. けてよ。わかりました。もう帰るからね。わかりました。また。元気でね。あなたも元気でね。わかりました。頑張ってくださいよ。バイバイ。バイバイ。いっぱい食べてね。頑張ります。バイバイ。 Ini saya selamatkan orang ini Pak. Nah, Dia Lur, waktu ini itu kisah masih nyata nih, mahasiswa. Lur. Ini kisah Yusuf Hamka selamatkan orang Jepang 17 tahun lalu dari musibah dan Allah kasih hadiah. Nah ini cerita kisah nyata yang benar-benar, aduh keren banget Lur, kita dengerin Lur. Dia orang Jepang. Kami anak-anak Indonesia waktu itu lagi mau cari sekolah di sana. Itu nyewa rumah. Berlima kami nyewa rumah di Sixth Avenue situ.
Oke. Terus menjelang maghrib itu jam 6 jam 7 itu ada seorang narik koper jalan. Saya tahu di depan sana daerah rawan dan kalau malam itu tembakan bertalu-talu. Gangster situ semua. Terus saya bilang, mau kemana kamu gitu? Dia bilang, saya mau cari apartemen. Di mana? Ya saya belum tahu. Kamu jangan ke sana, nanti kamu mati. Saya bilang gitu, bahaya di situ. Terus dia bilang, terus saya harus bagaimana? Terus saya bilang, lu mau nggak tinggal di sini malam ini? Besok baru lu cari lagi. Terus dia tanya, can I? Oh boleh, saya bilang. Saya langsung bilang teman-teman saya, angkatin kopernya. Kita angkatin kopernya. Kita nolong orang Pak, kita nggak kenal. Cuman kita tahu nih orang dalam bahaya. Mukanya nih orang bahaya Pak. Nah, kita selamatkan dia di situ. Saya Pak tidur, waktu itu ada spring bed, ada besinya, ada atasnya. Kasur saya yang paling enak, atasnya saya kasih dia. Saya punya itu besi bawahnya, saya pakai bed cover, saya alasin, saya tidur. Tapi kan Anda punya hak kalau itu kasur Anda sendiri, Pak. Tapi saya pikir tamu tentu lebih berhak. Ini tamu saya anggap. Walaupun saya nggak kenal dia, anta beranta datangnya dari mana saya nggak. Tapi saya tolong dia Pak. Malam dia di situ, kita kasih makan apa semua. Dia dengar tuh Pak, jam 2 pagi tuh, helikopter, itu helikopter polisi. Dan dia senang. Akhirnya dia jadi teman. Dia akhirnya tinggal sama-sama kami. Udah deh kita tinggal di sini biar dempet-dempatan juga nggak apa-apa. Jadi sahabat baik. Persahabatan yang luar biasa yang saya nggak pernah tahu bahwa ini akan terjadi. Nah, satu lagi, jangan pernah lupa. Kita tolong orang ini pasti ada gerak Allah. Iya. Saya ada satu masalah yang sangat complicated waktu itu pas COVID. Ya ada urusan bisnis yang nggak selesai sama orang Jepang. Saya bilang, gue mau ke Jepang, gue bisa dapat visa nggak keluar dari sana? Dia bilang mau ngapain? Saya mau ada urusan, mau nagih, mau apa? Udah lu diem-diem aja, lu kasih gue alamatnya di mana? Kata, mau ngapain diem-diem aja? Ya nanti gue suruh dia ke Jakarta. Saya kan bingung, ini orang kok suruh tuh orang ke Jakarta. Jakarta lu bisa atur nggak kalau COVID ketemu? Oh bisa, saya bilang saya bisa jemput di airport. Saya bilang gitu. Dalam 3 hari orang itu nelpon saya Pak. Yang saya cari-cari susah. Nelpon minta maaf dan minta ketemu saya. Oh ya? Iya, saya bilang, lu mau datang? Datang, gue jemput. Datang, dia beresin semua urusan saya Pak. Teman saya punya itu urusan. Dia beresin semua. Terus saya tanya, lu kenal dia? Enggak. Terus kenapa lu kemari? Orang-orang dia katanya. Emang siapa orang? Lu emang nggak tahu dia siapa? Semuanya pentolan dari orang-orang berpengaruh di sana. Di Jepang. Iya. Kita nggak tahu 17 tahun saya waktu umur 17 tahun saya tolong dia. Iya. Tapi di kala saya punya masalah dengan orang-orang Jepang, perbisnisan dan lain sebagainya. Iya. Ternyata dia menyelesaikan. Ternyata dia cukup powerful di situ. Wow. We never know. Ini nolong Allah, orang, ya. jangan berpikir orang ini akan balas kita. Itu poinnya. Ternyata 50 tahun, begitu kita punya kebutuhan, kita ditolong sama orang ini. 今からちょっとスーパーに行って、リン Kebesaran ゴ Allah itu と loh. バナナ買う。それから食べて頑張ってちょうだい。いいよ。あげるよ。あげんでも自分の親の方へね。違う兄弟や、あげたい兄弟や。あげたい。ありがとう。その気持ちがいい。私胸に入れちゃうからね。大丈夫よ。頑張ってちょうだい。私はまた何番でも食べられるから。気持ちだけでね、ありがとうございます。ほんと気持ちだけ、あなたはね、自分の親の方やら兄弟にしてあげて。ね。わかった？それだけは言うよ。わかっちゃうんだろ？でも会いたいね。いつも会いたいね。大丈夫。 Pria asal Indonesia ini berteman harmonis dengan seorang kakek asal Jepang. Bahkan kakek asal Jepang ini membawakan sebuah jeruk dan beberapa potongan makanan di sebuah piring pada malam hari. Abang ini pun tampak senang ketika dia mengunjungi rumah yang dia tinggali. Kakek sering sekali mengunjungi abang Indonesia ini karena istrinya sudah lama meninggal, anaknya yang tinggal jauh dan tentunya dia merasa kesepian. Abang Indonesia ini pun gak segan juga membalas kebaikannya dengan memberikan beliau makanan khas Indonesia. Dan beberapa hadiah pun sudah dia kasih seperti baju batik yang langsung kakek pakai pada esok harinya. Kakek asal Jepang ini pun terlihat sangat terkesan melihat seorang pemuda dari negara lain sangat perhatian padanya. Seorang pemuda asal Indonesia yang melekat dalam ingatannya di usia senja. Oke lur, angel iki angel jos gandes ek lur wakil kedes pokok jos top bar top lur. Seperti biasa lur ya, video ini kita reaksi atas saran dari dulur tuh semua yang baik hati dan juga tidak sombong serta rajin menabung. Mantap lur ya.
Mantap benar-benar tadi yang kita saksikan sama-sama video dari awal sampai akhir Lur. Waduh. Memang ya kadang kita lupa Lur bahwa kebaikan sekecil apapun itu bisa punya dampak yang sangat besar Lur. Apa yang dilakukan mungkin terlihat sederhana yang di sini Lur ya. Ya seperti di Indonesia membuat kebaikan membantu orang lain-lain, mungkin karena Indonesia terbiasa dengan hal itu jadi biasa. Tapi di mata dunia itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa Lur. Dari satu aksi tulus itu tadi Lur ya, membantu orang yang kesusahan, terus yang tadi ada yang kecelakaan dan lain-lain dibantu. Waduh, mantap Lur ya. Bisa menyentuh hati orang banyak, bahkan sampai ke negara lain, dan kali ini di Jepang Lur. Dan mungkin inilah yang membuat Indonesia itu berbeda. Bukan hanya karena budayanya, tapi karena orang-orangnya yang saling peduli, saling membantu, dan tetap menjaga nilai kemanusiaan. Nah, reaksi dari Jepang itu bukan sekedar kagum Lur, tapi bentuk penghargaan terhadap ketulusan yang jarang mereka lihat. Tadi seperti itu Lur ya, masuk di TV, mendapatkan penghargaan. Waduh, Jos Gandos lah mengharumkan nama bangsa itu Lur ya. Dan sekarang nih pengen nanya nih ke dulur-dulurku. Menurut dulurku, apakah nilai seperti ini masih kuat di sekitar kita? Nah, tulis di kolom komentar Lur. Jangan lupa like, di-share, di-subscribe biar makin banyak cerita kebaikan dari Indonesia yang dikenal dunia. Yuk sama-sama kita teriakan bahwa video ini adalah Jos Gandos Top Markoto. Bagaimana menurut Anda? Kasih komentar di bawah ini Lur ya. Dan juga silahkan bagi dulur-dulur semua seperti biasa Lur. Yang mau request atau menyarankan video mana lagi yang mau direaksi, tulis di kolom komentar Lur. Oke, sekali lagi terima kasih juga yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menghibur Mas Mbak semua. Dan semoga semuanya selalu kita doakan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesehatan, mendapatkan kesuksesan, serta kewarasan. Jangan lupa Lur, tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di subscribe agar channel ini dapat berkembang dan lebih maju lagi 2 km ke depan. Sampai ketemu di video berikutnya, karena kebaikan selalu punya cara untuk sampai ke hati siapa saja. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction.